Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 Sistem Pengendalian Manajemen yang beranggotakan saya sendiri, Vincentius Fritz Valerian Prabawa, kemudian Yuda Pranata, Rias Mardika, dan Davin Simanjuntak. Kali ini kami akan menganalisis dan membuat simpulan mengenai sistem pengendalian manajemen perusahaan di sektor finansial, yaitu PT BCA Finance. Nah, sekilas mengenai PT BCA Finance nih. Perusahaan ini tuh didirikan pada 7 Maret 1981 di bawah nama PT Central Sari Metropolitan Leasing Corporation dan kemudian berganti nama pada 28 Maret 2005 menjadi PT BCA Finance. Nah, diikuti dengan pembaruan izin usahanya juga. Kemudian saya akan menganalisis tujuan dari PT BCA Finance ini. Sesuai anggaran dasarnya, tujuan perusahaan ini adalah melakukan usaha dalam bidang pembiayaan. Nah, kemudian PT BCA Finance itu memperbarui tujuan dan maksud kegiatan usaha sesuai dengan pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat PT BCA Finance nomor 34 tertanggal 9 April 2020 yang isinya sebagai berikut. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitasi, modernisasi, dan sebagainya. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha. Kemudian juga ada pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan barang dan atau jasa untuk pemakaian dan bukan untuk keperluan usaha dalam jangka waktu yang dijanjikan. Kemudian ada operating lease dan atau fee base, yaitu sewa operasi dan atau kegiatan berbasis fee yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sektor jasa keuangan. Kemudian ada juga usaha lain seizin OJK, yaitu kegiatan usaha pembiayaan lain yang berdasarkan persetujuan OJK atau instansi berwenang terkait dan atau yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sektor jasa keuangan. Nah, dari yang awalnya PT BCA Finance ini berfokus pada pembiayaan komersial dan atau untuk mesin-mesin produksi, alat berat, dan transportasi. Nah, kini melebarkan sayapnya dengan berbagai pembiayaan lainnya, walaupun tetap memiliki fokus yang besar pada pembiayaan kendaraan bermotor. Adapun visi yang ingin dicapai oleh PT BCA Finance adalah menjadi perusahaan terkemuka dalam industri pembiayaan di Indonesia yang memberikan nilai terbaik bagi para stakeholdernya. Nah, dalam visi ini terlihat bahwa PT BCA Finance itu berfokus untuk menjadi perusahaan terkemuka di bidang pembiayaan dan memberikan nilai yang terbaik bagi pemangku kepentingan atau stakeholdernya. Nah, nilai yang diberikan utamanya pada pelanggan, di mana dalam misi pertama yang ingin dicapai oleh PT BCA Finance disebutkan bahwa memuaskan pelanggan adalah pilihan utama. Nah, selain itu juga nilai terbaik juga diberikan kepada rekan distribusi ini guna membangun mitra yang saling menguntungkan. Kemudian juga kepada pemegang saham dan kreditur, kepada masyarakat dalam bentuk CSR, supplier juga, dan tak lupa juga PT BCA Finance memberikan juga nilai terbaik kepada para pekerjanya atau karyawan di dalamnya. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yuda Pranata dengan ujung NIM 120054. Di sini saya akan membahas tentang strategi yang dilakukan Bank BCA. Secara mengejutkan, Bank BCA menjadi salah satu bank yang cepat pulih setelah terkena goncangan krisis ekonomi dan finansial. Ada beberapa langkah yang dilakukan Bank BCA untuk memulihkan kondisinya pasca krisis. Langkah-langkah tersebut dipakai sebagai antisipasi agar BCA tetap bertahan di tengah krisis dunia perbankan yang sangat melesu. Bukan hanya di Indonesia, melainkan juga kondisi seperti itu dialami oleh beberapa negara. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan BCA dalam meningkatkan strategi marketingnya supaya bisa keluar dari krisis tersebut. Yang pertama, strategi pemasaran Bank BCA, yaitu terlebih dahulu memperbaiki kondisi internalnya. Pasalnya, kondisi dana di salah satu bank terbesar itu sangat minim. Di bank apapun, ketersediaan dana dari nasabah juga menjadi jaminan kehidupan demi kelangsungan usaha bank tersebut. Oleh karena itu, BCA mencoba menarik dana lagi dari nasabah-nasabah yang dulu pernah menarik seluruh dananya karena krisis ekonomi. Caranya adalah dengan memberikan jaminan aman bagi semua nasabah yang meletakkan dananya di Bank BCA. Langkah kedua yaitu memastikan kepada nasabah
bahwa Bank BCA itu masih dalam keadaan yang sehat. Untuk meyakinkan hal seperti itu, semua jajaran dari tingkatan atas hingga karun BCA yang masih tersisa sangat bekerja keras. Mereka secara bertahap menghubungi para nasabah untuk membujuk agar mereka mau menyimpan dananya kembali ke BCA. Hasilnya sangat luar biasa, karena tidak sedikit nasabah yang akhirnya mau menyimpan dananya dan kembali percaya kepada Bank BCA. Langkah itu membuat BCA dapat bernapas dengan lega dan kondisi perbankan secara nasional juga mulai membaik. Langkah yang ketiga yaitu menawarkan berbagai produk yang terjamin kepada nasabah. Untuk meningkatkan para nasabah yang telah mempercayakan dana miliknya kepada BCA, pihak bank menawarkan beragam produk terbaru yang sudah terjamin. Artinya, nasabah yang sudah mengikuti salah satu produk yang ditawarkan, dananya dijamin oleh BCA dan dijamin juga tidak akan hilang. Baik, selanjutnya adalah tentang kultur budaya Bank BCA. Di sini saya membagi dua, yaitu ada nilai budaya di luar bank dan nilai budaya di dalam bank. Yang pertama, saya akan bahas terlebih dahulu tentang nilai budaya di luar bank. Yang pertama itu ada nuansa kekeluargaan dan keterbukaan dalam pergaulan. Dipandang secara umum, pergaulan antar karyawan di BCA tergolong cukup erat antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. Hal ini terlihat dari kedekatan yang terjalin di dalam pola pergaulan maupun pola komunikasi yang cenderung harmonis gitu, juga kayak humoris juga yang dilakukan oleh para karyawan. Pandangan ini didukung dengan intensitas para karyawan mengadakan acara-acara tertentu. Kesan kekeluargaan tersebut juga seringkali tampak pada panggilan akrab seperti misalnya kayak bos, bro, friend, dan lain-lainnya yang digunakan dalam berinteraksi. Ini membuktikan bahwa nilai budaya atau kekeluargaan itu juga sangat erat. Yang kedua itu ada rasa kebersamaan yang tinggi antar karyawan. Sistem pekerjaan di BCA berlaku satu sistem yang dikerjakan secara bersama. Dengan kata lain, beberapa proses pekerjaan yang ada di bagian divisi tertentu akan dikerjakan secara bersama-sama dan saling membantu antar karyawan dalam satu divisi tersebut. Dilihat dari segi proses, tentu hal ini sangat memungkinkan bagi munculnya rasa kebersamaan pada diri masing-masing individu atau karyawan. Jika ditinjau dari prosesnya, berdasarkan karyawan Bank BCA bekerja secara bersama-sama, maka akan menimbulkan karakteristik tertentu dalam berbagai sistem, baik secara personal maupun sosial. Hal tersebut akan mempengaruhi berbagai cara bergaul dan cara berkomunikasi antar karyawan. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola positif di dalam pergaulan antar karyawan Bank BCA tersebut. Yang pertama itu ada rasa kebersamaan yang terjalin karena jenis pekerjaan. Kemudian yang kedua itu ada rasa yang menghargai atau rasa saling menghargai antar karyawan sebagai upaya untuk meminimalisir kondisi emosi yang dapat mempengaruhi pekerjaan mereka. Kemudian yang kedua adalah nilai budaya di dalam sistem bank. Selain itu, budaya dari dalam atau berdasarkan pada sistem yang merupakan hal utama dalam organisasi atau perusahaan BCA mempunyai slogan, yaitu Smart Solution. Smart itu merupakan singkatan dari S-nya itu sigap sebagai simbol efisiensi kinerja karyawan bank. M itu artinya menarik sebagai simbol loyalitas para customer yang menitipkan uangnya kepada Bank BCA atau customer yang merupakan hasil dari kualifikasi pelayanan bank. Yang ketiga itu ada A itu melambangkan antusias sebagai simbol kesungguhan kinerja para karyawan terhadap kerjaannya. Yang keempat ada R atau ramah. Ramah sebagai simbol hubungan dan komunikasi yang baik antara pihak bank dengan customer. Yang kelima ada T, teliti, sebagai simbol kualifikasi kinerja dari bank tersebut. Itu slogan yang smart. Kemudian ada slogan yang solution. Solution sendiri merupakan singkatan dari S-nya itu simak, yaitu artinya mengajukan pertanyaan yang tepat dan menyimak dengan sungguh-sungguh untuk memahami kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah. Solution O itu open mind, yaitu artinya memperluas wawasan dengan knowledge tentang produk dan layanan Bank BCA untuk dapat memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang ketiga L itu artinya lengkap. Artinya Bank BCA memberikan value dalam bentuk solusi yang menjawab seluruh kebutuhan nasabah. Kemudian ada U
Artinya itu utamakan kebutuhan nasabah. Mengutamakan kebutuhan nasabah dan bukan sekedar menjual produk yang mereka punya. Kemudian ada T atau Telling Solution, menceritakan bagaimana solusi yang ditawarkan agar dapat membantu nasabah. Kemudian I atau inisiatif, artinya proaktif, membangun dan meningkatkan relasi dengan nasabah secara berkesinambungan. Dan yang terakhir itu ada On Time and Follow Up, itu menindaklanjuti dan menyelesaikan kebutuhan nasabah dengan tepat waktu. Cepat dan tepat menindaklanjuti kebutuhan nasabah itu sangat berpengaruh juga terhadap Bank BCA tersebut. Kemudian secara khusus dalam hal pelayanan BCA juga mempunyai slogan yang tersendiri, yaitu ada utamakan pelayanan dengan komitmen. Yang pertama itu ada prosesnya cepat, yang kedua itu all out, and yang ketiga itu ada responsif. Setelah kita membahas tentang strategi dan kultur yang dibawa oleh Bank BCA, kemudian saya akan menjelaskan juga tentang proses pengendalian manajemen atau sistem pengendalian manajemen yang dilakukan oleh Bank BCA. Peringkat dan keberhasilan Bank BCA tidak terlepas dari pencapaian atau penerapan serta pengoptimalan manajemen yang ada di dalamnya. Berikut merupakan analisis manajemen yang ada di dalam Bank BCA. Yang pertama itu ada manajemen operasional. BCA menerapkan program agar tampil lebih optimal dari bank-bank lainnya sebagai pesaing Bank BCA. Upaya peningkatan kualitas pelayanan nasabah merupakan komitmen utama BCA untuk meningkatkan kepuasan nasabah dalam rangka menarik nasabah-nasabah yang baru, di mana strategi yang dilakukan BCA untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan tersebut melalui mengaktifkan program frontliner atau ada customer service and teller. Pada dasarnya, segala upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas keamanan pelayanan yang lebih dilaksanakan dan dikembangkan bertitik tolak dari keyakinan teguh bahwa bisnis perbankan tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari nasabah. Yang kedua itu ada sistem pengendalian dalam manajemen pemasaran. Di sini saya membagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank BCA. BCA tumbuh pesat seperti saat ini itu karena banyak produk yang ditawarkan kepada masyarakat dan banyak pula masyarakat yang menyukai produk tersebut. BCA menerapkan strategi pemasaran yang sangat efektif dan juga lebih inovatif dibandingkan pesaingnya. Misalnya dia menerbitkan BCA Finance sebagai layanan untuk memberikan dana bagi orang-orang atau nasabah-nasabah yang membutuhkan dana. Berikut merupakan beberapa strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank BCA. Yang pertama itu ada tentunya ya namanya nasabah itu melihat pelayanan mereka. Jadi yang pertama yang paling penting dalam marketing itu adalah pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik serta pelayanan terdepan dalam hal secara online maupun offline. Hal ini dibuktikan dengan mulai dari petugas parkir atau security yang ada di situ cukup ramah, kemudian ada security and semua staff yang cukup profesional dan memberikan kenyamanan bagi konsumennya. Kemudian juga gini, kalau misalnya konsumen itu mendapatkan kenyamanan, berarti kan mereka juga merasakan senang gitu menggunakan jasa Bank BCA. Kalau mereka senang, mereka kan pasti bakal balik lagi ke situ gitu dan percaya kalau dana mereka itu aman di BCA gitu. Yang kedua itu ada layanan terbaik dengan menggunakan teknologi di zaman modern nih. Misalnya dengan menggunakan layanan e-money atau internet banking. Yang ketiga itu ada melalui iklan seperti di koran, TV, dan banyak juga tim marketing yang melakukan kontak langsung dengan calon nasabah. Yang terakhir itu Gebyar BCA. Melalui event Gebyar BCA ini, disinilah bank ini dapat menampilkan keunggulan-keunggulan yang mereka punyai serta memberikan hadiah kepada nasabah-nasabah yang mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap Bank BCA. Yang terakhir itu ada analisis atau sistem pengendalian manajemen di bidang manajemen sumber daya manusia. Bank BCA sangat selektif dalam memilih calon staf yang melamar. Proses rekrutnya juga cukup selektif dan seleksinya juga bisa sangat ketat dan juga termasuk yang sangat sengit di Indonesia. Selain itu, ketika sudah diterima di instansi ini, staf baru tersebut juga mendapatkan banyak metode pelatihan guna meningkatkan kemampuannya. Misalnya, ini urutannya ya. Yang pertama itu ada in-class training. Jadi, peserta mendapatkan pembekalan mengenai perbankan dalam kelas yang dipandu oleh instruktur-instruktur yang berpengalaman di bidang perbankan. Yang kedua itu ada observasi peserta. Di sini
melakukan observasi tentang flow operasional and credit serta marketing di cabang-cabang BCA. Cabang-cabang BCA yang ada di dalam negeri maupun internasional, ataupun bisa juga di kantor pusat. Yang ketiga itu ada mentoring. Agar peserta dapat lebih memahami tentang perbankan dan budaya yang dibawa oleh Bank BCA, mereka diberikan materi-materi yang dibawakan oleh mentor-mentor yang akan membantu peserta. Keempat itu ada review atau ujian-ujian. Di sini setelah dilakukan pembekalan tadi, itulah dilakukan kayak tes tulisan maupun tulisan terkait dengan perbankan, khususnya Bank BCA. Yang kelima itu ada on the job training atau magang. Pada tahap ini, peserta-peserta yang telah mendapatkan bekal berupa materi akan diterjunkan langsung ke lapangan sesuai dengan yang dilamarnya atau sesuai dengan penempatannya nanti. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh Bank BCA terhadap hasilnya yang mencakup evaluasi sejauh mana peserta dapat mengerti materi yang diberikan dan sejauh mana peserta tersebut menguasai materinya gitu. Dan juga untuk memahami peningkatan apa yang diserap oleh peserta itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya struktur organisasi BCA Finance. BCA Finance di sini menerapkan GCG atau Good Corporate Governance yang didasari oleh UU nomor 40 tahun 2007, lalu juga didasari oleh Pedoman Nasional Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh KNKG atau Komite Nasional Kebijakan Governance, lalu juga mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 21/POJK 04 tahun 2015. Nah, di sini semuanya ini dilakukan melalui tata kelola yang dibagi menjadi dua, yaitu satu organ utama di mana terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, lalu diisi oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Selanjutnya organ pendukung, yaitu terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, lalu juga diisi oleh Komite Liabilitas Aset, serta Komite Manajemen Risiko. Nah, dalam pelaksanaan Good Corporate Governance, mereka itu berlandaskan pada 5 prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban, dan juga independensi dan kewajaran. Nah, selanjutnya ke pengelolaan SDM, di mana di sini mereka dalam melakukan pengelolaan SDM yang mau saya masukkan ini, mereka pada tahun 2012 mereka itu baru menerapkan sistem whistleblowing yang mereka anggap itu sebagai langkah konkret untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang sehat dan bertanggung jawab. Tentunya ini yang melanggar akan ditindak sesuai dengan peraturan, dan nama whistleblowernya pasti juga akan dijaga sesuai dengan sesuai dengan standar whistleblower yang ada. Nah, untuk selanjutnya ini saya mau membahasnya ini penerapan mereka atas untuk aspek SDM lainnya, di mana mereka itu mau memfokuskan pada peningkatan kesadaran karyawan terhadap pengelolaan diri pada masa pandemi COVID 2019, di mana salah satu langkah mereka itu adalah menggunakan WhatsApp Halo SDM, di mana itu adalah sarana pengaduan masalah ketenaga kerjaan yang dapat terhubung secara langsung lewat WhatsApp atau sambungan telepon, yang menurut saya ini sebenarnya efektif tapi tidak efisien karena hanya sebatas sistem call center biasa. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan BCA Finance. BCA Finance ini sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan sebagai berikut. Nah, untuk keunggulannya, bunga pembiayaan yang diberikan BCA Finance ini lebih kompetitif karena didukung oleh induk perusahaannya, yaitu BCA sendiri, serta proses pembayaran yang cepat dan andal dengan memanfaatkan teknologi optimal serta jaringan yang luas. Selanjutnya ada keunggulan likuiditas yang menjadikannya sebagai perusahaan pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhan pasar pembiayaan. Selanjutnya ada struktur modal yang baik serta memiliki tenaga kerja yang kompeten dalam industri pembiayaan. Nah, selanjutnya untuk kekurangannya,
BCA Finance ini prosesnya agak rumit karena kan data dan prosedur yang dibutuhkan harus lengkap, serta pengajuan kredit harus mengurus sendiri segala persyaratannya. Lalu ada survei rumah dan difoto untuk dijadikan sebagai alat bukti. Sekian dari saya, terima kasih.